Iya, sampai sini ya. Oke, ya kita lanjut ya. Tadi kita baru bahas tentang pengertian keilmuan sains ya. Ya, tadi agak sedikit review sedikit ya, mundur dulu ke belakang ini ya, yang konsep itu dasarnya ilmu, ilmu terbagi dua, ilmu sains dan teknik ya, teknik atau engineering akan menghasilkan sebuah teknologi. Nah, sekarang kita masuk ke sini ke keilmuan sains. Keilmuan sains ini didefinisikan sebagai tadi sebuah pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi ya, yang diperoleh dari suatu observasi nah, lalu dari hasil observasi atau pengamatan itu diteliti lalu diuji coba yang mengarah ke penentuan sifat dasar ya. Nah, jadi mengarah ke penentuan sifat dasar atau suatu prinsip ya, prinsip yang sedang diselidiki. Jadi dari penelitian atau uji coba atau observasi tersebut mendapatkan sebuah sifat dasar atau suatu prinsip gitu. Contohnya, misalnya prinsip gravitasi itu kan selalu ke bawah. Nah, itu kan ilmu dasar seperti itu. Jadi yang diselidiki dari berdasarkan observasi dan penelitian menemukan sebuah prinsip dasar seperti itu. Lalu prinsip tersebut menjadi dasar yang diselidiki, dipelajari dan sebagainya, dan akhirnya menjadi sebuah dasar sebuah ilmu seperti itu. Kemudian pengertian yang kedua, pengetahuan sistematis tentang alam. Jadi sains itu atau ilmu dasar, ya ilmu sains itu pengetahuan sistematis tentang alam, about nature gitu ya, tentang alam. Dan dunia fisik, physically world gitu. Di sini berbicara tentang universe dan fisik, dunia fisik. Nah, dunia fisik atau dunia alam ini diperoleh melalui pengamatan juga ya, tentunya berdasarkan dari pengamatan. Nah, karena pengamatan tersebut memang ya kita memiliki indera, indera penglihatan, penciuman dan peraba, lima indera tersebut digunakan untuk sebaik-baiknya dan menggunakan akal, salah satunya dengan proses pengamatan. Nah, dari pengamatan itu kita akan mengalami sebuah pengalaman fisik gitu. Jadi pengalaman yang kita alami tersebut disimpulkan ya, termasuk kejadian yang terjadi karena yang sedang diamati ini adalah sebuah sistematika alam atau universe ya, atau bentuk dunia fisik yang terlihat, terasa, tercium ya, teraba gitu. Dari situ di situ melakukan sebuah pengamatan. Nah, dari hasil pengamatan-pengamatan tersebut lahirlah ilmu-ilmu dasar yang lain seperti botani, fisika, kimia ya, geologi, zoologi ya, dan sebagainya, atau ilmu antariksa itu sebagainya. Ya, isinya sebetulnya ilmu pengetahuan alam. Nah, itu untuk eh, apa namanya pengertian yang kedua. Kemudian pengertian yang ketiga, sains itu atau ilmu dasar itu bidang pengetahuan atau penelitian yang berhubungan dengan serangkaian fakta, gitu ya, serangkaian fakta atau fakta yang terorganisir secara sistematis yang dapat dijelaskan secara logis dan wajar. Jadi berhubungan dengan sebuah fakta. Artinya kalau dia berhubungan dengan sebuah fakta, nah, di sini tidak menutup kemungkinan ke ilmu alam saja, tapi ilmu sosial juga ya, termasuk ilmu sosial gitu. Ilmu sosial di sini yang berhubungan dengan fakta-fakta yang dasarnya ada yang bisa dicerna secara logis dan wajar gitu ya, dan wajar. Nah, disitulah disebut sebagai ilmu dasar gitu ya, ilmu dasar seperti itu. Nah, itu bagian ilmu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah keilmuan engineering. Nah, keilmuan engineering ini sebetulnya langkah lebih lanjut, step lebih lanjut dari keilmuan dasar ya, atau dari sains itu sendiri. Jadi keilmuan engineering ini didefinisikan ilmu yang menerjemahkan hasil dari keilmuan sains gitu. Jadi dari hasil keilmuan dasar. Nah, jadi makanya disebut sebagai juga keilmuan engineering itulah langkah lebih lanjut dari keilmuan sains. Nah, ke langkah lebih lanjut itu apa? Mewujudkan semua yang ada di keilmuan sains menjadi nyata gitu. Jadi menjadi ada wujudnya, menjadi ada produknya gitu. Menjadi ada sesuatu yang hasilnya yang bisa eh, dinikmati ya, yang bisa dinikmati, yang bisa digunakan gitu. Nah, itulah keilmuan engineering. Nah, disiplin ilmu engineering ini atau kalau misalnya bahasa lainnya engineering itu adalah ilmu terapan. Ini berdasarkan aplikasi dari teori sains untuk memecahkan masalah ya.
untuk memecahkan masalah manusia modern. Jadi awalnya orang itu berpikir ketika ada suatu permasalahan dan dia melakukan observasi, ternyata ada sumber permasalahannya diketahui dan dia membutuhkan sebuah alat atau sebuah cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ada proses belajar kan di sana. Nah, proses belajar di situ mendapatkan ilmu-ilmu dasar. Nah, ketika dapat ilmu-ilmu dasar, kemudian berkembang menjadi keilmuan engineering ketika si ilmu dasar itu langsung dipraktekkan dan menghasilkan sebuah ilmu yang maksudnya sebuah produk ya, gitu, sebuah produk. Contoh yang ringannya seperti ini, misalnya ada permasalahan di pertanian gitu ya, di pertanian. Misalnya bagaimana caranya menanam padi di lereng gitu ya, di lereng gunung gitu. Nah, itu kan ada keilmuannya dulu, ada keilmuan dasarnya, yaitu ilmu pertaniannya dulu, bagaimana cara menanam padi gitu kan. Nah, namun kalau di lereng itu kalau ditanam begitu luas itu padi itu pasti kan mudah terada erosi. Nah, sehingga orang melakukan penelitian, melakukan percobaan-percobaan dan akhirnya diciptakan sebuah teknik. Nah, teknik sengkedan gitu ya atau terasering. Nah, teknik tersebut itu merupakan hasil dari keilmuan engineering dari teknik pertanian gitu ya. Nah, jadi pertanian juga memiliki teknik ya, tidak hanya ada yang kita kenal sebagai teknik teknik kimia atau teknik fisika, tapi di ilmu pertanian pun ada ilmu dasarnya dan ilmu engineeringnya gitu. Dan terbukti dengan produk-produk yang diciptakan atau produk-produk teknologi yang diciptakan. Nah, seperti itu. Oke, itu gambaran ininya ya, gambaran besarnya antara perbedaan antara dua keilmuan, keilmuan sains dan keilmuan engineering begitu. Nah, keilmuan engineering ini langkah lebih lanjut dari sebuah keilmuan sains. Baik, selanjutnya mungkin kita akan lebih di dalam lagi membahas tentang keilmuan sains itu sendiri ya. Keilmuan sains itu apa gitu. Kita akan bahas lagi. Nah, tadi kan kita sudah membagi dua dasar ilmu itu membagi dua jadi ilmu dasar dan ilmu terapan. Nah, kalau ilmu dasar itu atau sains itu ternyata dibagi lagi gitu ya. Dibagi lagi menjadi 3 bagian besar yaitu ilmu matematika, ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial ya. Nah, di sini yang sering kita geluti padahal di sini masuknya ke dalam ilmu-ilmu dasar. Jadi, nah kenapa matematika nomor 1 ya? Karena memang semua bidang ilmu itu pasti melakukan perhitungan gitu ya. Pasti ada ilmu hitungnya gitu. Apapun itu, baik bahkan di bidang seni pun ada sistem perhitungannya. Jadi makanya disebut matematika itu adalah induk dari sebuah ilmu seperti itu. Nah, di sini bisa kita simpulkan ya di sini matematika merupakan sebuah ilmu dasar. Walaupun ada namanya matematika terapan ya. Nah, ilmu matematika terapan itu teknik lebih lanjutnya, jadi teknik engineering-nya, engineering dari matematika. Tapi dasar hitung, dasar cara menghitung, bilangan, nah itu ada di keilmuan dasar. Mungkin ada yang pernah dengar ilmu murni ya. Nah, seperti itu. Ilmu murni juga masuknya ke sini begitu. Kemudian ada ilmu pengetahuan, tentunya ilmu pengetahuan alam ya, tentunya yang ilmu yang mempelajari seluruhnya ya tentang alam semesta. Alam semesta beserta isinya di situ yang bisa diobservasi. Nah, alam semesta ini ya meliputi alam besar ya, alam makro dan alam mikro gitu. Kalau alam mikro kan larinya sudah ke atom ya, ke lingkaran atom atau di bidang biologi itu mikronya ke bagian mikrobiologi ya, seperti itu. Jadi ada alam besar, alam kecil. Nah, si pengetahuan alam ini tentunya itu berhubungan dengan segala sesuatu yang tadi kita cerna ya, baik fisika, kimia, biologi, atau astronomi dan geologi. Ya, itu berhubungan dengan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ilmu pengetahuan sosial itu sendiri. Nah, jadi selain mengobservasi gitu ya, mengobservasi sebuah ilmu pengetahuan alam ya, sesuatu yang ada di luar fisik kita, kita juga makhluk sosial gitu ya. Manusia itu ternyata makhluk sosial dan ternyata manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia pasti berhubungan dengan manusia yang lain untuk bisa bertahan hidup, sehingga
berkembanglah ilmu sosial, ilmu yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Jadi membahas tentang ilmu-ilmu yang ada di aspek-aspek yang berada di lingkungan manusia. Nah, di situ muncullah ilmu-ilmu seperti ilmu ekonomi, ilmu sosiologi ya, akuntansi, politik dan sebagainya. Di situ sudah mulai dasar-dasar ilmu ekonomi atau dasar-dasar ilmu sosial itu sudah mulai ada di sana. Nah, walaupun step lebih lanjutnya pasti ada juga ilmu engineeringnya ya, teknik engineeringnya yang menghasilkan sebuah produk atau sebuah teknologi ya, seperti itu. Nah itu yang bisa kita bahas. Ada tiga dari si keilmuan sains itu sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke keilmuan engineering ya, keilmuan engineering. Dari keilmuan engineering yang tadi sudah dijelaskan itu banyak sekali keilmuan-ilmuan baru ya, keilmuan-keilmuan tentang mekanika, tentang teknik kimia, mesin, industri ya. Nah, teknik elektro, teknik sivil, arsitektur, astronomi, dan teknik informatika tentunya yang sedang kita ikuti ya, yang sedang kita kita berada sekarang di ranah teknik informatika. Nah, di mana teknik informatika ini sebetulnya ilmu terapan dari berbagai ilmu yang ada seperti matematika, seperti itu ya, seperti matematika atau seperti elektro ya. Jadi di informatika itu bersinggungan dengan ilmu matematika, dengan ilmu elektro, dengan ilmu fisika ya. Nah, karena nanti itu hubungannya sama komputer dan pengaturan listrik, pemrograman listrik menggunakan assembler. Nah, itu apa namanya? Lebih merupakan maksudnya ilmu terapan itu memang step lanjut karena memang dasarnya ada ilmu-ilmu dasar yang lain gitu yang menyebabkan menghasilkan sebuah ilmu terapan yang baru seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akan membahas selanjutnya akan saya bahas tentang teknik informatikanya atau keilmuan di informatika dibandingkan dengan yang umum ya. Ini kan secara global seperti itu ada ilmu khusus dan ilmu umum. Nah, karena kita berada di lingkungan informatika, maka saya akan membahas menjurusnya lebih ke keilmuan yang berada di informatika itu sendiri seperti itu ya. Oke, saya persilahkan ada yang mau bertanya dulu. Sing, diam. Sepi. Krik, krik, krik. Halo, bagaimana? Apa jelas? Saya harap jelas ya. Santai aja lah. Jelas, Pak, jelas. Jangan tegang gitu. Ini pemanasan. Ini dasar diskusi kita ya. Dasar diskusi kita malam ini adalah tentang keilmuan ya, tentang keilmuan sains dan engineering. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya dulu, nantilah kita diskusi lagi lebih banyak ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan masuk dulu ke bahasan tentang informatika itu sendiri. Nah, jadi sudah mulai menjurus nih ya, sudah mulai ke ilmu khusus gitu, ke ilmu khusus yang akan kita pelajari. Di dunia informatika ya, kenapa ada teknik informatika, ada sistem informasi, ada teknik komputer gitu. Itu semuanya informatika gitu yang berhubungan dengan informasi dan matematika sebetulnya ya. Makanya informatika di situ. Nah, dasar ilmunya macam-macam yang mengklaim macam-macam. Ada ini informatika dasarnya dari matematika. Iya, memang ada sih matematikanya. Terus yang satu bilang enggak, ini dari elektro karena ada pengaturan arus listrik. Iya, memang betul juga, nggak salah gitu. Karena ada pengaturan arus listrik menggunakan pemrograman assembler. Nah, namun setelah istilahnya berkembang menjadi pesat seperti sekarang, kita bisa melihat secara umum ternyata informatika itu terdiri dari 3 bagian, gitu. Terdiri dari tiga bagian besar, gitu ya. Yang pertama adalah teknik informatika, ya. Yang kedua sistem informasi, yang ketiga adalah teknik komputer, gitu ya. Ada 3 bagian besar. Walaupun namanya itu beda-beda, gitu. Kadang-kadang informatika ada yang menyebut teknik informatika, ada yang menyebut ilmu komputer, gitu ya.
atau sistem informasi juga ada yang nyebutin ilmu komputer, masih bersinggungan gitu ya, karena jadi ambigu ya, ilmu komputer itu sebetulnya mencakup keseluruhan antara teknik dan sistem sebetulnya. Namun ada yang memisahkan secara jelas, ada teknik, ada sistem, ada hardware. Nah, hardware-nya ke tekkom, istilahnya teknik komputer seperti itu. Nah, kita lihat dulu teknik informatika itu apa. Nah, teknik informatika itu adalah menekankan kemampuan dalam merancang dan mengembangkan ragam algoritma komputasi. Nah, komputasi ya, komputasi kan berarti perhitungan atau software ya. Nah, variasi dari nama prodinya gitu, nama prodinya yang ada di saat ini gitu ya, yang ada di Indonesia saat ini atau di dunia malah ya. Untuk teknik informatika itu ada yang menyebutkan teknik informatika, ilmu komputer, ilmu komputasi, ya. Terus informatika aja, terus ada juga bilang ilmu informatika bukan teknik. Terus ada matematika komputasi, ada juga ya macam-macam ya itu yang berhubungan dengan software. Nah, intinya karena dasarnya adalah algoritma komputasi dan ujungnya adalah menghasilkan sebuah software gitu. Jadi informatika itu adalah mencetak seorang programmer gitu ya, mencetak seorang programmer atau menjadikan yang membelajarnya adalah menjadi seorang programmer begitu. Programmer apa? Ya tentunya programmer sebuah program komputer, ya dia menghasilkan sebuah software, sebuah aplikasi. Yang aplikasi tersebut akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah gitu. Nah, cakupan ilmu ini sangat beragam dari yang sangat teoritis dan algoritmis hingga yang bersifat terapan seperti pengembangan robotika dan sistem cerdas atau AI ya. Jadi robotika juga masuk ke informatika tapi bersinggungan gitu. Cuman lebih banyak tekomnya sih sebetulnya karena lebih banyak ke hardware gitu. Cuman ada programmingnya. Nah, di sini tujuannya tadi ya setelah saya sampaikan tujuannya memang membuat seseorang yang belajar di sini, yang mendalami ilmu informatika itu mampu membuat sebuah software. Nah, nanti softwarenya kan macam-macam. Software itu kan luas gitu ya. Ada yang basisnya web, ada yang berbasisnya desktop saja gitu ya. Terus ada juga yang berbasisnya mobile, Android atau iOS gitu ya. Nah, itu nanti ada muncul sebuah bukan sebuah ya, ada muncul spesialisasi gitu ya, spesialisasi. Nah, spesialisasi inilah yang membedakan kita dengan orang lain ya, yang membedakan bakat kita sukanya di mana gitu ya. Kalau memang kita sukanya di programming Java, ya udah kita perdalam itu. Karena Java ujungnya bisa bisa ke OOP, bisa ke hardware untuk bisa ke hardware juga ya, bisa juga ke Android seperti itu. Nah, oke, sampai sini ya untuk teknik informatika. Selanjutnya kita ke sistem informasi. Ya, sistem informasi itu apa gitu ya? Nah, di sini sistem informasi menekankan kemampuan dalam merancang ya, dalam merancang, mengembangkan dan menerapkan sistem informasi organisasi. Jadi di sini fungsinya lebih ke perancangan dan analisis. Nah, perancangan dan analisis. Variasi prodinya apa aja? Ada yang variasi prodi sistem informasi. Ada juga manajemen informatika gitu. Ada juga sistem informasi manajemen. Terus manajemen sistem informasi ya, manajemen informasi dan lain-lain macam-macam ya. Pokoknya yang berhubungan dengan manajemen. Kata kuncinya apa? Ketika berada di kita membedakan keilmuan teknik informatika dan keilmuan sistem informasi. Bila di sistem informasi itu kita belajar sedikit tentang ilmu sosialnya atau ilmu manajemen. Nah, ilmu manajemen ketika kita memanajemen proyek ya, memanajemen proyek IT itu seperti apa di sistem informasi gitu kita belajar lebih dalam manajemen proyek itu seperti apa. Terus penanganan manajemen proses programmingnya seperti apa begitu ya, harus diatur sampai ke pembuatan timeline dan lain sebagainya. Nah, ujungnya dari sebuah jurusan sistem informasi itu adalah mencetak seorang analis ya. Jadi membuat seorang analis sistem. Nah, perlu kita ketahui juga yang namanya sistem itu lebih luas ya dibandingkan dengan program. Karena yang berada di dalam sistem
itu macam-macam, bisa orang, bisa bagan, atau bisa prosedur-prosedur, atau bisa berupa software juga. Contoh misalnya, sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Kita kalau dengar sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, mungkin karena udah dengar katanya sistem informasi, pasti yang kepikir adalah sebuah software gitu ya, software untuk penerimaan mahasiswa baru gitu. Nah, padahal tidak sepenuhnya tepat ya, dan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru itu pasti terdiri dari prosedur-prosedur, prosesnya, proses pendaftaran seperti apa, begitu ya. Terus proses upload-nya seperti apa, terus proses untuk apa namanya? Input data seperti apa, dan ketika sudah input data, nah dulu mungkin masih manual, nah sekarang sudah bisa menggunakan aplikasi atau software. Nah, jadi si aplikasi sendiri itu adalah bagian dari sebuah sistem gitu. Jadi kurang tepat kalau orang mengatakan bahwa saya sedang membangun sistem. Ya, sistem apa dulu gitu ya? Ya sistemnya bentuknya pokoknya basis web dan terus terhubung dengan Android. Nah, itu terkesan bukan membangun sistem, tapi itu membangun sebuah aplikasi. Jadi harus bisa membedakan mana itu sistem, mana aplikasi. Karena sistem itu tidak hanya aplikasi gitu. Pasti terdiri dari sebuah aturan-aturan atau rules gitu. Nah, orang yang mempelajari tentang sistem lebih dalam itu akan menjadi seorang analis gitu, analis software. Sehingga kalau kita misalnya melihat ya kurikulum sistem informasi dengan kurikulum yang ada di teknik informatika, sistem informasi itu lebih banyak mempelajari tentang sisi manajemen, sisi manajerial tapi yang berhubungan dengan IT. Nah, otomatis belajar juga pemrograman gitu. Di sistem informasi juga belajar pemrograman. Karena seorang analis dia tidak akan bisa menganalisis sebuah sistem, membuat sebuah sistem, merancang sebuah sistem kalau dia tidak tahu pemrograman gitu ya. Itu bisa dikerjain sama programmernya kalau kayak gitu ya. Jadi dia harus tahu dulu, tahu juga programming seperti apa, tapi mungkin tidak mendalam. Tidak mungkin seperti si seorang programmer. Nah, uniknya gitu ya, uniknya terkadang untuk menjadi seorang analis itu harus jadi programmer dulu. Terkadang untuk jadi seorang analis itu menjadi programmer dulu. Dia harus menguasai sebuah bahasa pemrograman, harus bisa membuat program sehingga dia bisa menganalisis apa yang akan dia buat gitu. Tapi kadang-kadang juga sebaliknya, seorang programmer yang berangkat dari sistem informasi, ya dia otomatis dari programmer dulu. Nah, nanti setelah dia menguasai programming baru dia menjadi seorang analis. Ada juga yang berangkat dari pure programming. Pure programming bisa programmingnya jago, handal, tapi sisi manajerialnya kurang. Tapi karena pengalamannya sudah banyak, dia bisa menjadi seorang analis, naik promote menjadi seorang analis. Nah, itu jalannya beda-beda, setiap orang pasti beda-beda, tergantung minat dan bakatnya. Ya, orang mau yang mana dulu nih. Kalau saya cenderung lebih suka analisis, ya jangan alergi dengan program ya, jangan programming. Kalau alergi dengan programming, ya jangan jadi sistem informasi gitu ya, jadi sistem yang lain gitu ya. Jadi analisis keuangan gitu ya, sistem akuntansi itu mungkin tidak akan ada programmingnya. Gitu. Tapi kalau udah ngambil sistem informasi ya udah pasti jadi programmer juga itu ujung-ujungnya begitu. Jadi tidak hanya analisis aja gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke teknik komputer, itu bagian yang satunya lagi. Teknik komputer di sini adalah sebuah bukan cabang ilmu ya salah satu kelompok juga ya, kelompok juga dari informatika yang mungkin dikenal dengan nama lain computer engineering ya, computer engineering atau teknik komputer. Nah, dalam keilmuan ini ya, di bidang ini komputer diintegrasikan dengan teknik elektro. Nah, jadi ada teknik elektronya, ada ilmu komputernya, ada softwarenya, ada hardwarenya, ada networknya, ada jaringan komputernya. Nah, yang dipelajari di teknik komputer itu lebih ke elektro, lebih ke teknik lebih ke hardware gitu, lebih ke hardware. Nah, biasanya jurusan-jurusan teknik komputer ini lebih dekatnya dengan teknik elektro karena dia harus bisa memprogram sebuah microcontroller ya, sebuah chip dan prosesor komputer. Dia harus bisa memprogram itu menggunakan bahasa assembler ya, atau bahasa apa ya, kalau saya bilang sih itu adalah bahasa yang program listrik ya, assembler itu. Nah, sehingga
bisa si chip itu bisa digunakan atau bisa diakses gitu, seperti itu, dan bisa menghasilkan sebuah alat atau robot gitu ya, robotik. Makanya di situ berkembang nih robotik sekarang berkembang karena memang ada penggabungan antara teknik komputer dan teknik informatika. Nah, variasi-variasinya apa? Biasanya ada sistem komputer, ada teknik komputer. Ya, nggak terlalu banyak sih sebetulnya. Nah, makanya si teknik komputer ini karena memang lebih dekat ke elektro, orang biasanya lebih lari masuk ke elektronya dibandingkan ke tekniknya gitu. Nah, sekarang juga sudah mulai bergeser. Ternyata yang namanya robotik pun itu sudah mulai masuk ke ranahnya informatika. Terbukti dengan istilah IoT ya. Nah, IoT atau Internet of Things gitu. Nah, IoT itu Internet of Things. Internet of Things itu apa sih? Internet of Things itu sebuah hardware baru gitu ya, sebuah hardware yang diciptakan terintegrasi dengan software yang ada dan terintegrasi dengan internet. Nah, otomatis kan ada beberapa arsitektur, beberapa platform yang digabungkan, yang istilahnya itu tidak bisa hanya dibangun oleh ilmu komputer saja atau teknik komputer saja. Perlu pengetahuan tentang arsitektur jaringan, perlu pengetahuan tentang software komputer itu sendiri, dan perlu pengetahuan tentang si hardware-nya itu sendiri. Nah, tapi baru-baru ini berkembang IoT ini ya, sehingga dengan adanya IoT ini gitu ya, Internet of Things, itu membuat industri 4.0. Jadi yang dasar dari 4.0 adalah ini gitu ya, si IoT ini, Internet of Things ini, ketika sebuah alat-alat itu terhubung dengan internet dan bisa dikontrol dari jarak jauh seperti itu. Nah, itu ya. Jadi penjelasan tentang teknik informatika itu ada 3 ya. Jadi teknik informatika, teknik komputer, dan sistem informasi. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita sekarang masuk ke sesi diskusi ya, karena waktu kita juga sudah tidak banyak lagi, hanya ada sekitar 40 menit kita bisa berdiskusi. Silahkan yang mau bertanya, saya persilahkan. Gitu ya. Bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya yang nanya. Saya mau nanya, Pak. Silahkan. Tadi Bapak beberapa kali kan nyinggung assembler ya. Assembler Ya, itu maksudnya apa ya, Pak ya? assembler itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk memprogram chip. Nah, gitu ya. Assembler namanya atau assembly language gitu. Nah, assembly language itu perintahnya mungkin nggak semudah kayak sekarang karena itu larinya ke bahasa level 3 ya. Level satunya kan bahasa level nggak pakai level sih. Jadi ada bahasa tingkat tinggi. Di programming itu ada 3 bahasa ya, 3 bahasa besar. Bahasa tingkat tinggi, bahasa menengah, dan bahasa rendah ya, bahasa tingkat rendah atau bahasa mesin ya. Assembler ini posisinya di bahasa tingkat rendah atau bahasa mesin di sini. Dia jadi benar-benar ngeprogram chip. Dia ngeprogram 0101 heksadesimal, interrupt dan sebagainya. Begitu. Nah, tapi kalau bahasa menengah itu apa? Bahasa menengah, bahasa tersebut dia bisa mengakses bahasa tingkat tinggi seperti visualnya, atau dia bisa mengakses bahasa tingkat rendahnya, assemblernya, berada di tengah-tengah. Apa contohnya? Seperti bahasa C++, bahasa C dan C++, itu bahasa menengah. Makanya yang sekarang di semester 1 udah mulai belajar ya bahasa tingkat C++ kan di algoritma ya, karena untuk ke bahasa tingkat tingginya yang lebih ke visualnya seperti PHP web itu ya, PHP web, Java itu udah bahasa tingkat tinggi. Bedanya apa sih? Kok ada menengah, tinggi, ada bahasa tingkat rendah. Kalau bahasa tingkat tinggi itu ya itu lebih dekat ke manusia perintah-perintahnya gitu. Misalnya untuk menampilkan perintah di layar, kita misalnya kalau di bahasa C kan printf itu masih agak sedikit-sedikit bau-bau dengan ini ya fisik gitu. Tapi kalau misalnya contoh yang di PHP echo gitu ya, terus atau yang di Pascal write, nah itu kan perintahnya seperti bahasa manusia, gitu, seperti bahasa manusia. Makanya disebut bahasa tingkat tinggi. Nah bahasa menengah itu bahasa yang
masih menggunakan istilah-istilah mesin seperti kalau di bahasa C++ itu ada printf gitu. Say in, say out gitu. Jadi bahasanya agak ada yang bisa dipahami, ada yang enggak gitu ya. Nah, tengah-tengah lah gitu. Nah, tapi kalau bahasa tingkat tinggi itu lebih banyak mudah dipahami seperti while gitu, if, do. Nah, itu adanya di bahasa tingkat tinggi. Sementara bahasa tingkat rendah, wah itu lebih pusing gitu ya karena memang lebih dekat ke mesin. Perintahnya int 21, iterap 21 apa? 0 sama dengan hexa sekian gitu. 001 sekian. Nah, terus int berapa gitu. Itu hanya untuk menghasilkan huruf A gitu ya. Nah, itu beda gitu. Nah, itu yang membedakan bahasa. Nah, biasanya kalau orang teknik komputer atau teknik elektro dia bermainnya di bahasa assembly, bahasa assembler seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Apa sudah cukup pertanyaannya tadi jawabannya atau ada yang mau menambahkan? Silahkan. Kita diskusi ya di sini. Tidak bukan berdebat ya, kita berdiskusi. Kalau berdiskusi itu kita bertukar pikiran. Kalau ada yang pendapat lebih baik itu lebih bagus ya untuk mengupdate informasi yang ada gitu ya. Siapa tahu saya kurang update gitu ya, ada yang lebih update silahkan gitu ya, boleh mau mengemukakan pendapatnya. Bapak izin bertanya. Silakan. Saya mau tahu Pak, contoh produk IoT itu seperti apa sih Pak? Contoh produk IoT. Ya, produk IoT itu yang berhubungan dengan Internet of Things ya. Nah, contoh produk IoT itu. Jadi dia berupa hardware gitu ya, berupa hardware yang diprogram, tapi dia bisa terhubung dengan internet gitu ya. Contoh ya, yang mungkin sekarang yang lebih terkenal itu seperti aplikasi seperti tracking mobile ya, mobile tracking. Yang dulu kalau sekarang sih udah kayaknya udah nggak dipakai ya karena sudah setiap handphone bisa dilacak gitu. Nah, dulu itu masa-masa sebelum adanya pelacakan handphone seperti Google Map itu, orang membuat alat gitu ya. Orang membuat alat, kemudian alatnya diintegrasikan dengan sebuah chip yang sudah diprogram dan dia bisa mengambil sinyal dari satelit GPS. Nah, dari satelit GPS tersebut karena dia terhubung dengan jaringan handphone, harus ada chipnya, dia masuk ke jaringan internet. Nah, si jaringan internet itu diterima di sebuah server sehingga dia bisa mengetahui posisi mobilnya ada di mana gitu ya, posisi orangnya di mana, istilahnya tracking device lah. Contohnya kayak gitu. Nah, itu salah satu contohnya yang sebetulnya kalau sekarang mungkin masih ada yang pakai ya untuk beberapa seperti kendaraan-kendaraan travel itu biasanya ownernya memasang itu gitu ya, memasang tracking device gitu untuk melacak keberadaan armadanya seperti itu. Nah, itu salah satu contoh untuk IoT. Terus misalnya apa lagi ya? Misalnya alat untuk menghidupkan atau menyalakan lampu dari jarak jauh gitu ya. Misalnya dengan menggunakan handphone gitu ya, diakses aplikasinya, terus si aplikasi itu terhubung dengan alat yang ada di rumah. Nah, ketika alat itu diakses dari jarak jauh, bisa menyalakan lampu secara otomatis. Bisa seperti itu. Nah, itu contoh-contoh sederhana. Seperti itu ya. Gitu. Oke, ada lagi? Ada yang mau ngasih contoh lagi? Ada juga kayak CCTV ya. Nah, CCTV yang bisa diakses oleh si pemiliknya dari menggunakan jalur internet. Nah, itu juga sama. Itu juga salah satu bentuk IoT seperti itu. Oke, apakah sudah cukup jawabnya? Izin bertanya, Pak. Silahkan, Fritzky ya. Silahkan, Rizky. Izin bertanya, Pak. Baik, ini Rizky atau Revan ini yang bertanya nih? Revan, Pak Revan. Oh, Revan, boleh Revan, silahkan. Pak, kan perkembangan zaman teknologi ini kan sangat cepat, Pak. Ya. Faktor apa saja Pak yang mempengaruhi perkembangan siklus hidup teknologi, Pak?
faktor apa saja yang mempengaruhi siklus teknologi. Oke. Ya, Pak. Nah, Terima kasih, Pak. ya oke, makasih. Ya, bagus ya pertanyaannya. Apa sih faktor yang menyebabkan teknologi itu bersiklus gitu ya? Kita harus tahu dulu nih, paham dulu ya siklus itu apa gitu ya. Siklus itu kan adalah kejadian yang berulang gitu ya. Kejadian sejenis tapi berulang. Itu yang makanya disebut siklus. Seperti contohnya siang dan malam, itu kan siklus. Jadi ada siang, ada malam, ada siang, ada malam. Nah, sekarang kita ngomong masalah siklus teknologi. Kalau siklus teknologi berarti ada satu tahapan proses teknologi dari mulai si teknologi yang awalnya dari sebuah konsep, kemudian dia menjadi teknologi yang baru. Dari teknologi yang baru itu dia ada jadi konsep lagi. Nah, itu kan balik lagi seperti itu, namanya siklus. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya siklus? Yang pertama adalah suatu permasalahan yang ditimbulkan dari teknologi yang ada. Jadi teknologi yang ada itu menimbulkan sebuah masalah. Nah, masalah tersebut itu diteliti dan dipecahkan menjadi sebuah konsep baru gitu. Nah, si konsep baru itu akan menjadi dasar menjadi teknologi yang baru. Nah, begitu seterusnya. Begitu teknologi itu ada masalah lagi nih gitu ya. Ada masalah lagi ternyata. Oh, ternyata bisa dipecahkan menjadi teknologi baru. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama adalah adanya sebuah masalah. Yang kedua adalah adanya sebuah inovasi atau ide ya. Ada ide yang digunakan untuk mengembangkan sebuah teknologi yang ada. Jadi dari sebuah teknologi yang sudah ada, misalnya ada ide bagaimana caranya mengupgrade jadi menghasilkan lebih bagus ya si teknologinya. Nah, itu juga sama. Itu bisa bisa menyebabkan sebuah siklus lagi. Jadi dari misalnya teknologi yang sudah ada dibuat sebuah inovasi, menghasilkan sebuah konsep yang baru sehingga dikembangkan menjadi teknologi yang baru. Begitu seterusnya. Jadi ada dua ya yang menjadi mendasari sebuah permasalahan yang ingin dipecahkan atau sebuah inovasi yang ingin diwujudkan gitu ya. Ada sebuah inovasi yang ingin diwujudkan. Nah, itu menurut saya ya. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Iya. Bagaimana, Revan? Ya, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup ya. Oke. Oke, ini dari Muhammad Irfan. JavaScript cocok buat pemula nggak? Oke, tergantung ya. JavaScript itu kan sebetulnya bahasa tingkat tinggi. Kalau memang awalnya suka untuk JavaScript nggak masalah, bisa aja dengan untuk pemula itu bisa-bisa saja, cocok ya. Nah, cuma memang JavaScript itu ujungnya kan nanti ke JSON ya. Nah, itu lebih ke bahasa tingkat tinggi gitu. Nah, tapi tergantung kita startnya mau dari mana gitu. Kalau JavaScript itu kita sudah menentukan pilihan gitu ya, menentukan pilihan bahwa saya bakal berkembang di web programming gitu ya. Nah, kalau di web programming ya otomatis dia ruang lingkupnya hanya di web saja JavaScript itu. Berbeda kalau misalnya kalau kita ingin mempelajari programming secara murni ya dari yang paling sederhana dulu gitu ya, dari yang paling sederhana dulu seperti bahasa C atau C++. Apa sih alasannya kenapa belajar bahasa C dan C++ dulu gitu ya? Kan udah ada JavaScript gitu ya, kan udah ada Android gitu ya. Ngapain belajar yang C++ lagi gitu ya, yang istilahnya susah ribet enggak gitu ya, bukan itu. Ketika kita belajar C++ atau C, kita akan mempelajari teknik pemrograman. Teknik pemrograman di mana di teknik pemrograman itu diperlukan ketelitian ya. Nah, dari ketelitian itu dilatih di bahasa C. Kenapa bahasa C itu case sensitif, besar kecil tuh beda gitu kan ya. Salah nulis huruf besar A dan huruf kecil A itu sangat berbeda pengaruhnya gitu. Nah, ternyata bahasa C dan C++ itu dikembangkan menjadi bahasa-bahasa turunan. Nah, bahasa turunannya apa? Salah satunya JavaScript. Nah, jadi JavaScript itu sebenarnya bahasa turunan dari bahasa C. Makanya kalau yang belajar C++ ketika dia belajar JavaScript nyambung karena perintahnya mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip kayak if-nya seperti apa, for-nya gitu ya. Seperti apa, terus printf-nya juga masih ada, echo-nya juga masih ada. Jadi mirip-mirip gitu. Itu disebut bahasa turunan. Selain juga bahasa turunan C, apalagi selain JavaScript ya macam-macam. Java itu sendiri juga turunan C gitu. Dan rata-rata semua bahasa pemrograman yang ada sekarang itu bahasa turunan C seperti itu.
Nah, kalau bahasa-bahasa seperti bahasa Pascal, bahasa Basic itu kayaknya sudah mulai apa ya, tidak terlalu banyak orang menggunakan karena memang dari sisi powerful-nya bukan sisi powerful. Jadi si bahasa C itu dari sisi manajemen memorinya bagus gitu. Karena dia kan disebut bahasa menengah. Nah, tapi ketika dia dijadikan bahasa turunan seperti Java dan Android, ya itu otomatis akan lebih membuat sebuah program termodifikasi lebih banyak variasinya seperti itu. Kayak itu ya untuk siapa ya? Ini Muhammad Irfan yang nanya kenapa JavaScript ya. Cocok-cocok aja kalau yang bagi pemula gitu ya. Nggak ada masalah karena JavaScript memang mudah. Cuma kalau untuk ketika belajar Java ya mungkin agak sedikit berbeda gitu ininya. Terus ada yang nanya juga dari Aloysius Immanuel. Ini mengapa sistem informasi begitu penting dalam bisnis saat ini? Ya, betul, sangat penting ya. Karena kita tahu dulu nih, harus tahu dulu sistem itu apa pengertiannya, informasi itu apa, dan sistem informasi itu apa gitu ya. Harus dipecah-pecah dulu, jadi harus tahu dasarnya dulu gitu. Kalau sistem itu sendiri apa sih terjemah artinya gitu ya. Kalau sistem itu kan sebetulnya sebuah prosedur atau sebuah komponen-komponen yang keterkaitan saling berhubungan gitu ya, saling berhubungan, bekerja sama, itu dua sistem nih. Terus kerjasama dan hubungan tersebut adalah bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi ada tujuannya, ya sistem itu ada tujuannya. Jadi ada komponennya, ada tujuannya, ada prosedurnya. Nah itulah sebuah sistem. Terus informasi itu apa? Informasi itu sebetulnya sebuah data, ya data yang sudah diolah. Data yang sudah diolah dan menghasilkan sebuah informasi dan bisa bermanfaat. Nah itu sudah disebut informasi. Nah, kalau digabungkan sistem informasi itu sendiri apa? Berarti sistem yang mengatur sebuah informasi atau bahasa singkatnya sistem yang menyajikan informasi. Nah, gitu kan ya. Jadi proses sistem itu menyajikan sebuah informasi. Itu disebut sistem informasi. Nah, sekarang di sini pertanyaannya, kenapa begitu penting dalam bisnis saat ini? Ya, saat ini ya, kita berbicara saat ini gitu. Saat ini di mana semua itu berhubungan dengan teknologi informasi gitu. Sehingga mau nggak mau pada sebuah sistem dia pasti mengintegrasikan sebuah software gitu ya, sebuah software dalam sistemnya. Ketika sudah ada software dalam sistemnya untuk menampilkan sebuah informasi, maka itu disebut sebagai sebuah sistem informasi. Dan bicaranya adalah bisnis saat ini, jelas bisnis saat ini tidak terlepas dari cepatnya informasi bertukar ya, informasi atau komunikasi itu bertukar. Kalau yang tidak menggunakan sistem informasi ya otomatis akan ketinggalan gitu ya. Jadi masuk ke daur ulangnya si teknologi itu gitu ya. Yang akhirnya nanti nggak akan hilang si bisnis itu gitu. Lama tahun akan hilang. Contoh ya, bisnis yang mulai kritis ya sekarang udah mulai dihilangkan apa nih kira-kira? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Yang kira-kira nih bisnisnya sekarang kayaknya udah jarang gitu ya orang pakai gitu. Karena sudah mulai ada teknologi yang baru. Kira-kira ada yang bisa ngasih contoh nggak? Ayo, silakan. Biar rame. Pak, Ya bisa Pak. Apa? Silakan. Ojek, Pak. Ojek. Ojek. Pangkalan. Ojek udah upgrade ya, sekarang jadi Gojek. Jadi masih ada itu ya sebetulnya, masih ada. Jadi nggak hilang. Ini yang benar-benar mulai hilang gitu. Apa kira-kira? Coba mulai, ayo berkembang. Angkot, Pak. Angkot udah mulai ada gokar ya. Ya itu mulai sedikit ya, mulai sedikit terdegradasi, tapi sebetulnya enggak sih. Ya, angkot itu enggak masih itu mah hanya masalah manajemen aja sebetulnya. Kalau kita lihat angkot itu kan kendaraan umum ya, kendaraan umum gitu. Sebetulnya kalau di manage seperti di luar negeri, kendaraan umum itu dibatasi trayeknya, terus penumpangnya digratiskan gitu ya, digaji, itu nggak akan mati gitu ya. Nah, kan ada di sistem di luar negeri kan seperti itu. Jadi makanya public transportation namanya. Public transportation itu nggak akan mati selama itu manusia membutuhkan sarana transportasi ya itu pasti ada. Cuman masalahnya di kita itu menjadi usaha yang pengaturannya kadang-kadang malah jadi
ribet gitu ya, jadi malah jadi bikin macet gitu karena memang tidak ada pengaturan, tidak ada kontrol sampai ke sana gitu. Nah, lambat laun ya akhirnya kan mulai 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 kegeser dengan orang-orang yang lebih nyaman pakai Gokar gitu ya, atau lebih pakai Grab gitu karena lebih private gitu kan. Walaupun harganya mahal dikit ya, tapi kan lebih enak gitu ya, ada kayak gitu. Tapi ya masih ada yang pakai gitu. Jadi sebetulnya ini masih masa transisi. Jadi kalau untuk public transportation itu masih bisa berkembang beberapa tahun ke depan, itu masih bisa bertahan gitu. Ini ada satu contoh yang kayaknya udah mulai punah gitu ya, orang ngelihat orang melakukan itu gitu ya. Kira-kira apa? Beca, Pak. Beca. Ya, itu ya salah Ya, satunya. beca. Itu udah mulai hilang itu ya. Andong palingnya, Pak ya. Nah, ya. Dia beralih profesi dari yang transportasi berubah menjadi pariwisata gitu. Jadi yang namanya naik beca atau naik andong itu udah kayak bukan lagi kebutuhan transportasi, tapi orang udah kayak buat jalan-jalan gitu ya, buat jalan-jalan gitu. Beda dengan dulu. Ya itu salah satu contohnya. Ada yang masih baca koran nggak sih? Korannya bukan koran digital gitu ya, koran yang dari kertas. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat nggak bapak-bapak gitu sekarang gitu? Yang ada sekarang pakai handphone gitu. Nah itu salah satu bisnis yang mulai hilang ya. Itu media cetak gitu, media cetak koran itu mulai hilang. Sudah digantikan dengan media digital. Lama-lama ya hilang gitu, lama-lama hilang gitu. Bahkan nanti korannya jadi museum kayaknya gitu ya. Udah mulai dan apa yang namanya penerbit-penerbit penerbit koran itu juga mulai beralih ke digital, karena memang pasarnya di sana gitu. Orang lebih banyak menggunakan digital dibandingkan itu, tapi mungkin masih ada yang pakai. Cuman dalam 5 tahun belakangan ini lihat aja jumlah koran yang beredar sudah mulai sedikit, walaupun ada ya gitu, karena sudah mulai dihilangkan gitu. Bukan dihilangkan, orang sudah mulai tidak berminat gitu, bukan masalah dihilangkan ya, karena yang menghilangkannya itu bukan masalah si korannya jelek atau enggak, tapi memang kegunaannya sudah dirasa tergantikan dengan teknologi yang baru seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Izin pertama, kenapa dari mana nih? Dari Lucky Perdana Lucky. Bahasa tingkat rendah malah lebih susah dipelajari dibandingkan bahasa tingkat tinggi. Apa tidak terbalik Pak ya? Istilahnya enggak juga. Bahasa tingkat rendah itu kan 0101 gitu. Makanya disebutnya rendah gitu. Bahasa rendah gitu. Kalau bahasa tingkat tinggi, bahasa yang lebih tinggi ke manusia. Silakan aja di search ya. Bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat tinggi. Jadi memang seperti itu istilah di dunia komputer. Low level language kalau istilahnya. Low level language itu assembler, middle level language sama high level language. Nah, high level language itu adalah bahasa pemrograman yang lebih dekat ke manusia. Jadi ukurannya itu dari mesin. Jadi mesin itu paling rendah, menengah, nah paling tingginya manusia gitu. Jadi bahasa tingkat tinggi itu bahasa manusia gitulah ya. Jadi kalau dibalik lagi, jadi manusia rendah dong ya. Kalau dibalik logikanya kan gitu. Kalau misalnya dibalik, enggak kan. Jadi bahasa tingkat tinggi itu adalah bahasa manusia. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Anugrah Fadil. Izin bertanya, langkah awal untuk menjadi seorang programming apa ya? Oke, gampang. Yang pertama harus punya minat dulu ya. Harus punya minat menjadi seorang programmer. Minat itu apa ya? Kesenangan membuat program. Awalnya dari situ dulu. Kalau memang suka, minat, nah udah. Yang pertama dipelajari adalah algoritma. Pelajari algoritma sebuah pemrograman seperti apa, teknik-teknik pemrograman dasar itu seperti apa. Nah, kuasai satu bahasa pemrograman, apapun itu. Misalnya tadi ada yang bilang JavaScript cocok ya, kalau misalnya udah awalnya suka di JavaScript nggak masalah. Tapi kuasai satu saja dulu. Awalnya di situ untuk pemula. Ketika sudah menguasai satu bahasa pemrograman, ketika belajar bahasa pemrograman yang lain itu akan lebih mudah. Jauh lebih mudah dibandingkan yang tidak sama sekali mempelajari bahasa pemrograman. Misalnya ingin mempelajari bahasa Android itu aja ya, fokusnya ke situ gitu. Itu sulit
untuk awalnya sulit gitu ya. Sama ketika misalnya kalian yang sekarang lakukan yang belum pernah belajar sama sekali bahasa asing itu pasti sulit gitu ya. Sulit banget. Tapi kalau udah pernah ngalamin belajar, begitu masuk ke belajar bahasa Java itu jauh lebih mudah karena ada step yang sudah dilalui yang tidak harus dilalui sebelumnya. Jadi ibaratnya seperti kita belajar bahasa komunikasi ya, seperti dari kecil kita diajarin bahasa Indonesia misalnya ya, bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia itu sendiri kan ada subjek, predikat, objek dan sebagainya. Begitu kita belajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, proses yang kita pelajari apa? Bukan subjek predikat lagi, tapi convert-nya gitu, tapi pengertiannya. Misalnya kalau di bahasa Indonesia ya misalnya lari ya lari gitu. Terus kalau di bahasa Inggris run gitu ya. Nah, kita kan mencari itunya gitu, mencari konversinya. Nah, begitu juga bahasa di programming. Ketika kita belajar di C++ misalnya untuk menampilkan sebuah perintah ke layar, perintahnya printf gitu atau cout. Nah, lalu ketika kita belajar JavaScript atau belajar PHP gitu ya, perintahnya beda lagi, bisa pakai perintah echo misalnya untuk Java, tapi sama gitu. Itu di PHP ya, bukan echo itu ada di PHP bukan di JavaScript dan bukan di Java. Nah, echo itu ada di PHP misalnya. Kita kan tinggal nyari padanannya. Oh iya, ini perintahnya sama untuk menampilkan ke layar. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi kalau ditanya langkah awal di programming ya pelajari dulu, harus punya minat ya, harus punya minat dari programming, terus juga ya harus tekun ya, harus tekun dan memang pelajari salah satu bahasa pemrograman. Nanti bisa kemana aja gitu. Oke, begitu ya untuk Fadil. Selanjutnya dari apa nih? Dari Kresna. Izin bertanya untuk bahasa pemrograman IoT yang sering dipakai di perusahaan bidang IoT itu apa ya? Bahasa IoT otomatis bahasa yang bisa mengakses hardware. Ya otomatis ada sedikit-sedikit assemblernya gitu ya. Ada sedikit-sedikit assemblernya, ada C++-nya, bahkan ada yang pakai Java juga. Tergantung dari developernya, developer programnya. Karena itu memungkinkan bahasa pemrograman sekarang banyak ya, nggak hanya yang tadi saya sebutkan saja gitu. Sangat banyak dan berkembang seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini masih seputar programming ya, masih seputar keilmuan informatika. Silahkan, atau ada yang mau bertanya di luar topik keilmuan atau tentang teknologi, silahkan. Supaya kita diskusinya berkembang nih. Nggak satu arah saya ngomong terus. Silakan, silakan. Oke, bagaimana? Pak, ada yang mau bertanya? Ya, kita rehat. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan screenshot dulu ya. Screenshot dulu yang hadir saat ini. Silahkan kalau yang mau ngebuka open kameranya boleh. Oh, sebentar. Ini ada yang raise hand nih. Sebentar ya, sebelum kita ini. Kita yang raise hand dulu biar seru nih. Ada dari Tri Wahyuno. Silahkan Tri. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi raise hand tuh. Halo, suaranya nggak jelas? Terdengar nggak suaranya, Tri? Gimana nih? Kurang. Coba di chat aja gimana? Ada nggak di? Kayaknya ada masalah dengan ininya deh, dengan soundnya, Tri. Coba diketik aja pertanyaannya. Bukan sinyal, kayaknya soundnya sih. Kalau sinyal sih mungkin nggak akan bisa tampil ininya, videonya. Silakan diketik aja untuk Tri, untuk pertanyaannya di chatnya. Mungkin bisa saya baca. Karena suaranya nggak terdengar. Ya, sambil nunggu Tri ngetik, oke. Ke ini nih, ke Taufik ya. Muhammad Taufik tadi raise hand, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak, itu kan Baik. tadi apa nyinggung bahasa mesin ya? Apa bahasa C bisa
compile atau ke bahasa mesin atau gimana Pak? Kalau mau apa sih ngatur tentang IoT itu? Oh ya, oke. Nah, bagus ya pertanyaannya. Terima kasih. Saya langsung jawab ya. Nah, untuk bahasa C itu bisa dikompilnya. Jadi begini, bahasa pemrograman itu ada 2 jenis ya. Ada yang sifatnya compiler, ada yang sifatnya interpreter ya, interpreter. Nah, kalau yang sifatnya compiler itu dia mengkonversi dari bahasa yang kita ketik itu menjadi bahasa mesin. Makanya ada proses kompilasi atau compiling ya. Nah, proses compiling inilah yang dimengerti oleh komputer gitu. Proses compiler. Makanya pas waktu belajar bahasa C kita compile. Beda dengan kayak kita belajar JavaScript atau PHP gitu ya. Itu tidak ada proses kompilasi. Jadi tidak ada proses konversi. Kompilasi ini proses konversi. Karena yang membaca adalah sebuah browser. Dia membaca baris per baris sesuai dengan perintah tersebut dan tidak dirubah si perintah tersebut. Dan browser sudah mengerti. Nah, itu bedanya. Nah, kalau bahasa-bahasa pemrograman yang menggunakan teknik compiler, nah itu dia ada proses merubah bahasa yang kita utarakan gitu, yang kita ketik gitu ya, yang kita ketik perintahnya seperti apa, itu dirubah menjadi bahasa mesin. Nah, dirubah menjadi bahasa mesin atau ya proses kompilasi itu menghasilkan bahasa mesin. Jadi misalnya kalau di C++ ada istilah source code ya, ada istilah source code dan ada istilah program aslinya. Nah, program aslinya itu adalah program hasil kompilasi. Nah, program aslinya biasanya menghasilkan file exe. Nah, kalau file exe kita buka di apa namanya? Di editor kita itu pasti keluarnya adalah heksadesimal atau binary ya, binary heksadesimal. Nah, itu bahasa mesin. Nah, bahasa yang dimengerti oleh mesin, runutannya seperti itu. Nah, kita kalau ngeprogram nggak bisa kan seperti itu gitu. Harus 0101 apa gitu. Nah, menyulitkan gitu ya. Makanya timbullah sebuah program bahasa tingkat tinggi, tingkat rendah dan bahasa menengah gitu. Nah, C++ itu sendiri ya ada kompilasi, proses mengcompile-nya bisa. Memang itu prosesnya seperti itu untuk menghasilkan sebuah program. Tapi bahasa C itu memang disebut sebagai bahasa tingkat menengah karena dia bisa mengakses bahasa assembler. Jadi dia bisa ada beberapa perintahnya yang memang untuk mengakses mesin. Seperti interrupt seperti itu dia ada perintah-perintahnya. Nah, makanya di beberapa, kalau misalnya ngelihat beberapa tutorial di Elektro, itu yang ada mereka ngeprogramnya nggak pakai assembler, tapi pakai C++ atau bahasa C. Karena memang disebut bahasa tingkat menengah. Dia bisa ke bawah, bisa ke atas juga. Tengah-tengah lah. Gitu. Beda dengan PHP gitu ya. PHP itu bahasa tingkat tinggi, dia nggak bisa mengakses ke bawah gitu, ke tingkat paling rendahnya nggak bisa. Diperlukan plugin tambahan untuk bisa mendukung si proses tersebut pakai PHP. Walaupun bisa ya, tapi ada proses lagi gitu untuk bisa ngedukung itu. Biasanya diinstal dulu gitu sesuatu. Nah, seperti itu ya, Taufik ya. Oke, kan dari Taufik itu ya jawabannya. Kalau ada yang mau nambahkan silakan. Nah, di sini tadi yang tri nih pertanyaannya sedikit tanya dalam komputer pasti tidak input dengan yang namanya virus. Iya, betul, virus. Nah, virus itu adalah sebenarnya program. Itu sebenarnya program virus itu. Program yang awalnya cikal bakalnya virus itu sebetulnya digunakan untuk memproteksi data. Jadi untuk memproteksi data yang memiliki si data tersebut gitu. Nah, dia bikin program gimana caranya si program itu hanya bisa jalan di komputer dia. Si data itu hanya bisa terbuka di komputer dia. Bila ada orang lain yang mengambil data tersebut dan berusaha untuk membacanya, maka ada program sisifan yang bersifat menghancurkan data tersebut atau menghancurkan si komputer tersebut supaya si data tersebut tidak terbaca. Awalnya dari situ virus itu. Awalnya dari situ. Jadi tujuan awal virusnya itu adalah untuk memproteksi data si pembuatnya. Cuman karena idenya ini menarik gitu ya, orang dibikin iseng gitu ya, dibikinlah sebuah virus-virus yang memang tujuannya menghancurkan gitu ya, tujuannya iseng. Nah, itu udah salah gitu. Makanya biasanya itulah yang disebut ilmu yang
tidak bermanfaat tuh di situ gitu ya, yang malah merugikan orang lain gitu ya, bukan memanfaatkan apa istilahnya senang ketika orang lain menderita gitu ya. Janganlah, jangan ke sana. Tapi kalau kita mempelajari proses pembuatan virus, ya silakan gitu. Tapi jangan cobain ke orang lain gitu ya, cobain ke diri sendiri, ke komputernya gitu. Karena tujuannya sebenarnya virus itu untuk proteksi data. Nah, karena orang begitu, wah ini saya bisa bikin virus nih. Orang biasanya susah nahan gitu untuk nggak nyoba ke orang lain gitu, untuk nggak iseng. Gitu. Ya akhirnya adalah perusahaan yang mengembangkan antivirus untuk memerangi yang seperti itu. Gitu. Ya, jadi ada malah sekarang yang paling parah itu yang kasus malware ya, malware, ransomware gitu ya, ransomware yang kirimkan dana gitu, nanti proteksinya dibuka. Orang ngirim aja padahal nggak ada tuh dana, tetap aja nggak dibuka tuh karena memang tujuannya untuk ngerjain gitu ya, seperti itu. Ya itu untuk virus ya. Nah selanjutnya dari Salsabil Aulia, izin bertanya kalau cara kerja IoT itu seperti apa? Cara kerjanya pokoknya prinsipnya begini, ada hardware ya, hardware-nya berupa bukan bentuknya kayak komputer bukan gitu, tapi berupa hardware gitu, berupa alat gitu. Lalu alat itu terhubung ke internet dengan cara wireless atau dengan terkoneksi dengan kabel. Nah, dari internet itu tersendiri nanti dia nyambung ke sebuah alat misalnya ke laptop kita atau ke sebuah komputer kita. Nah, dari komputer itu atau dari laptop itu kita bisa mengatur si alat itu dari jarak jauh. Nah, prinsipnya IoT itu seperti itu, gitu ya. Nah, makanya digembar-gemborkan sekarang IoT itu masuk ke industri 4.0 karena pemilik industri itu dia bisa mengakses ya, bisa mengakses mesin-mesin dia dari jarak jauh, gitu, dari jarak jauh. Bisa memantau kinerja mesin dia karena terhubung dengan internet, begitu. Kalau sudah terhubung dengan internet berarti bisa diakses di mana aja, seperti itu. Ya tentunya kalau perusahaan besar biasanya tidak dia memiliki jaringan sendiri ya, nggak menggunakan jaringan publik biasanya kalau yang besar. Tapi memang ada juga sih perusahaan yang memanfaatkan jaringan publik seperti itu. Oke, itu untuk Salsabil. Jadi IoT dasarnya seperti itu ya. Lalu yang dari Alusius Manuel nih bertanya lagi, izin bertanya untuk virus Trojan berbahaya nggak? Ya itu tadi saya sudah jelasin ya. Kalau virus itu awalnya ya sebetulnya hanya untuk proteksi ya. Kalau Trojan itu biasanya untuk mengumpulkan data biasanya, mengumpulkan data si orang yang terinfeksi. Ya nanti macam-macam tujuannya gitu ya, macam-macam tujuannya seperti itu. Bisa baik bisa buruk gitu ya. Nah, untuk Tri, bagaimana kita mengantisipasi agar serangan virusnya agar selalu menjaga software atau aplikasi yang ada? Satu, untuk menghindari virus. Nah, otomatis kita harus punya antivirus ya. Nah, kita pakai antivirus apa gitu. Cuma saya rasa si operating system sekarang seperti Windows gitu ya, Windows itu sendiri dia sudah memiliki antivirus sendiri. Nah, berarti kita manfaatkan aja antivirus yang ada di Windows. Cuma ada syaratnya, diupdate gitu ya, diupdate setiap saat. Sehingga Windows update itu dia akan mengupdate antivirusnya, otomatis kita bisa terlindungi. Ada juga yang memasang software antivirus, tapi efeknya memang bagus ya, proteksinya tinggi, cuman efeknya jadi lambat gitu ya, jadi lambat. Nah, saya sih lebih memilih mengupdate Windows-nya aja supaya lebih terupdate keseluruhan. Terus itu ya salah satu cara. Terus kedua ya jangan masuk ke sebuah web yang kira-kira nggak jelas gitu. Ini web apa sih gitu ya. Nah itu juga pengundang biasanya ada sisipan-sisipan virus yang masuk ke sana seperti itu. Ya, jadi itulah cara-cara mencegahnya seperti itu. Jadi dari diri kita juga. Terus ya hati-hati menggunakan software bajakan gitu ya. Software bajakan tuh biasanya suka ada sisipan virus gitu ya. Sisipan virus. Jadi harus siap dengan segala konsekuensi kalau yang namanya bajakan ya kan ilegal ya. Ya. Yang namanya ilegal ya orang bisa naruh apa aja di situ. Ya hati-hati aja gitu ya. Gitu bukan ya waspada perlu dengan menggunakan antivirus. Oke, itu ya kita berbicara tentang virus. Selanjutnya ini ada Ananda, izin bertanya untuk teknik informatika itu sendiri kita akan belajar bahasa assembler, bahasa C, JavaScript. Enggak, untuk teknik informatika kita enggak sampai ke assembler ya, enggak sampai ke assembler. Kecuali, nah ada kecualinya nih. Kecuali nanti skripsi kita pengen ke IoT, kita bikin sebuah controller itu bisa. Tapi belajarnya sendiri, tapi secara resmi kita tidak mempelajari assembler.
Jadi yang kita pelajari adalah bahasa C++ sama bahasa tingkat tinggi gitu, ke JavaScript, ke Android gitu ya, ke arahnya ke sana gitu. Itu untuk Ananda Dwi Wafa. Oke, ada yang raise hand lagi. Ini ada tadi Muhammad Taufik lagi ya. Tapi ada juga Muhammad Ridwan. Saya kasih kesempatan Ridwan dulu ya. Tadi Taufik sudah bertanya. Silakan Ridwan. Muhammad Ridwan. Baik Pak, saya mau bertanya. Sekarang kan Silakan. sudah ada eranya digitalisasi ya Pak, tadi ya, udah bilang ya Pak. Ya, Nah, betul. salah satu contohnya ada cryptocurrency atau uang digital. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah mungkin uang yang saat ini beredar kayak rupiah, dolar dan sebagainya bisa hilang dan diganti dengan uang kripto? Oke, bagus Terima ya. kasih. Oke, terima kasih. Bagus. Oke, bagus nih. Nah, ini kita mulai bahas cryptocurrency nih. Keren. Bagus ya pertanyaannya. Cryptocurrency. Cryptocurrency itu apa sih gitu ya? Bahas mata uang digital. Kok bisa ada mata uang digital gitu ya? Dasarnya apa gitu kan ya? Nah, dari situ kita harus tahu dulu munculnya cryptocurrency itu sebetulnya dari teknologi yang namanya blockchain. Nah, dari teknologi blockchain. Nah, teknologi blockchain itu adalah teknologi bagaimana kita bisa mengirimkan data dengan enkripsi tingkat tinggi ya. Enkripsinya tingkat tinggi, terus terbagi-bagi berdasarkan blok. Nah, si blok-blok itu ada enkripsinya, tapi bisa terhubung dan datanya tidak hilang. Nah, dari teknologi itu, konsep itu akhirnya disebutkan ada teknologi blockchain. Nah, itu dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan untuk pertukaran data. Nah, pertukaran data itu macam-macam ya, bisa data, bisa data itu kan bisa 0101, bisa angka, bisa gambar seperti itu. Kalau yang menggunakan teknologi blockchain. Nah, cryptocurrency, lahirnya cryptocurrency ketika bisa memanfaatkan teknologi blockchain tersebut dalam mengirimkan data. Jadi satu orang dibuatkan sebuah akun gitu ya, atau satu node gitu ya, sebuah akun. Nah, si akun tersebut dia bisa mengirimkan data dan ada ininya apa? Enkripsinya seperti itu. Nah, karena dia sangat secure dan sangat sulit untuk istilahnya dibobol gitu ya. Nah, sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk bertukar data yang memiliki nilai. Nah, itu ya, udah mulai ada nilai di sini masuk, memiliki nilai. Mata uang, sebuah mata uang itu tercipta atas dasar kolateral, ya, atas dasar kolateral. Jadi ada jaminan kolateral. Untuk bisa mencetak sebuah uang, itu negara harus memiliki kolateral. Harus memiliki jaminan kolateral, atau istilahnya kolateral sekarang itu seperti emas. Nah, emas itu dikonversi ke jumlah uang yang harus dicetak. Itu dasarnya dari mata uang ya, dari mata uang itu tercipta tuh harus ada kolateral, ada penjaminan jumlah uang yang beredar dengan jumlah kolateral yang ada. Nah, itu. Nah, dengan konsep itu dimasukkan ke konsep kripto gitu, konsep mata uang digital. Bagaimana kita bisa nggak sih kita mendigitalisasi uang gitu ya? Nah, dari situ ceritanya. Ternyata bisa. Ya, dari mana? Yang diperlukan untuk digitalisasi uang adalah ketika transfer data itu sangat secure dan sulit untuk diduplikasi. Tidak bisa sampai saat ini masih sulit ya, masih nggak, maksudnya kalau misalnya nggak gampang ya, itu yang namanya Bitcoin udah bobol sampai kapan tahun ya, tapi sampai sekarang kan tidak gitu, masih kuat gitu. Nah, artinya memang teknologi blockchain ini sangat bagus untuk mengamankan sebuah data gitu, mengamankan sebuah data. Sehingga diberilah nilai gitu ya, diberilah nilai. Untuk nilai satu gitu ya, dulu mungkin harganya nggak kayak sekarang 500 juta Bitcoin misalnya gitu. Dulu mungkin masih $1 gitu, 0, sok silahkan siapa yang mau beli. Nah, siapa yang membeli nilai Bitcoin harganya $1, silahkan gitu. Oh, ada yang beli $500.000, naik harganya langsung. Deng. Oke, nah harganya sekarang satu Bitcoin bukan lagi $1, naik jadi $100 misalnya. Terus ketika orang mulai sudah banyak membeli si nilai itu, maka jadilah si nilai itu memiliki nilai dan bisa dipertukarkan. Poinnya bisa dipertukarkan, dikirim gitu ya. Ketika sudah dipertukarkan, dia bisa
melakukan transaksi ya, melakukan transaksi seperti itu. Nah, dari situlah muncul cryptocurrency. Nah, karena memanfaatkan si teknologi blockchain dan ternyata si teknologi blockchain itu sangat canggih sampai sekarang masih digunakan, ya orang lebih bisa nih sebagai alternatif gitu ya, sebagai alternatif menjadi mata uang digital. Terus kok bisa naik turun kan nilainya? Iya, orang bisa naik turun ketika orang mencairkan si kolateralnya gitu. Ketika orang mencairkan kolateralnya. Misalnya ini harganya sudah kemarin ya, harganya 1M ya, Bitcoin. Ada yang mencairkan gitu. Ada yang mengambil kolateralnya dengan jumlah yang sangat banyak dan berurutan dan akhirnya si nilainya turun. Nilainya turun. Nah, itu proses terjadi perubahan nilai si mata uang tersebut. Lalu pertanyaannya, apakah memungkinkan nanti di masa depan itu tidak ada lagi uang kertas digantikan dengan uang digital? Sangat memungkinkan. Ya, sangat memungkinkan. Karena dilihat dari sekarang perkembangan cryptocurrency, banyak sekali cryptocurrency sekarang. Gak hanya Bitcoin ya. Bahkan yang baru muncul pun banyak dengan project-project dan sebagainya tuh banyak sekali gitu bertebaran. Orang sudah mulai. Bahkan yang versi resminya pun sudah mulai ada gitu ya. Kemarin kalau saya dengar Cina juga mengeluarkan koin resminya gitu ya. Orang sudah mulai menata untuk ke cryptocurrency. Berarti apa? Ke beberapa tahun ke depan, mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan, bisa saja kolateralnya sudah pindah semuanya ke aset digital. Seperti itu. Nah, begitu ya untuk Ridwan ya, untuk cryptocurrency. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Tadi ini sebetulnya sudah habis nih, tapi saya tanya dulu tadi yang Muhammad Taufik, ada yang mau ditanyakan nggak tadi sudah raise hand ya? Nah, mau bertanya sedikit nih Pak. Ya. Bahasa C kan ada 3 macam ya Pak ya. C, C++, C sama C#. Itu bedanya apa aja ya Pak? Maksudnya tuh bahasanya beda atau kayak gimana gitu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, baik. Ya, singkat aja karena ini sudah terakhir. Kayaknya ini adalah pertanyaan terakhir. Jadi memang bahasa C itu berjenjang, tapi awalnya itu dari bahasa C saja, C aja gitu ya. Awalnya C aja. Awalnya C aja, terus dia berkembang. Dia berkembang menjadi, sebetulnya sebelum bahasa C ada bahasa B gitu ya. Bahasa B dulu sebetulnya. Dari bahasa B dikembangkan, kurang sempurna. Nah, ketika sudah disempurnakan, muncullah bahasa C. Oh, ternyata bahasa C bagus, bisa berkembang, bisa bagus. Akhirnya orang mengembangkan C++. Bedanya apa? Letak dari programmingnya, sisi programmingnya. Kalau bahasanya pasti jelas ada perbedaan karena ada pengembangan, ya, pengembangan lebih lanjut dari C menjadi C++. Yang signifikan perbedaannya adalah dari Object Oriented Programming (OOP). Jadi kalau C++ itu sudah OOP, bisa, bukan sudah ya, tapi bisa OOP, bisa melakukan pemrograman OOP. Pemrograman OOP itu apa? Pemrograman yang kita bisa bikin kelas, terus kelas itu bisa kita generate menjadi objek. Nah, itu konsepnya berbeda banget dengan yang sekarang kalian pelajari. Walaupun kalian pelajarinya C++, tapi yang diajarinya prosedural. Jadi bikin prosedural, bikin function gitu ya. Nggak sampai ke kelasnya. Nanti kelasnya tuh di Java gitu. Nggak di C++. Karena terlalu ngabisin banyak energi kalau belajar OOP di C++, itu lebih susah dibandingkan udah aja langsung ke energinya diperbanyak di Java karena Java itu udah OOP banget gitu. Nah, itu pengembangan lebih lanjut. Begitu juga dengan C#, ya. C# juga itu lebih ke pengembangan dari si bahasa C-nya, dari bahasa C++-nya juga. Tapi bisa OOP juga, tapi pengembangan penggunaannya biasanya ke operating system Linux ya. Untuk C# itu lebih banyak berkembangnya di sana gitu. Lebih banyak berkembangnya di sana. Bahkan Linux itu sendiri ya rumornya dibikinnya oleh bahasa C++ gitu. C++ atau C# berkembangnya di sana. Makanya perintah-perintah di Linux itu dekat-dekat dengan perintah-perintah bahasa C gitu. Nah, sementara kan Microsoft mengklaim wah ini dibikinnya oleh bahasa Visual Basic, tapi terakhir-terakhir Microsoft juga pakai bahasa C, terakhir-terakhir juga pakai C++. Makanya dia mengeluarkan Visual C++ ya untuk itu, untuk Microsoft-nya. Nah, seperti itu ya untuk penjelasannya, tapi dasarnya banget sih dari bahasa C. Nanti dia berkembang jadi bahasa-bahasa yang lain. Oke, waktu kita sudah habis, sudah lewat 5 menit. Takutnya ada mata kuliah lain yang lagi nungguin ya. Ya, saya
Oh, tadi saya mau screenshot jadi lupa. Saya screenshot dulu sebelum saya close ya. Sebentar aja. Oke. Silahkan yang mau bergaya gitu ya, mau open kameranya. Saya akan ambil sebentar. Saya pakai software Snap dulu. Ya, oke. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, sip. Save dulu. Kelas malam. Baik, satu kali lagi untuk yang halaman keduanya, biar keambil. 1, 2, 3. Oke. Oke, sip. Terima kasih. Sudah selesai. Baik, saya tutup ya perkuliahannya hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti perkuliahan di malam hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan di mata kuliah konsep teknologi dengan bahasan minggu depan itu kita akan membahas tentang teknologi ya, teknologi yang merubah kebiasaan manusia gitu. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya close ya. Terima kasih semua. Saya close meetingnya.